around, pulls the ball back and it's in! Arsenal have scored and it's Emil Smith-Rowe who's given the Gunners the 1-0 advantage. Halo, jumpa kembali di Arsenalin Indonesia. Kali ini Arsenalin Indonesia akan mengabarkan secara spesial untuk kalian tentang berita terupdate seputar Arsenal. So, pastikan tonton sampai selesai ya. Mark Clattenburg mengklaim bahwa gol pembuka Emil Smith-Rowe sah. Mantan wasit Liga Inggris Mark Clattenburg menjelaskan mengapa gol kontroversial Arsenal ke gawang Manchester United disahkan. Playmaker Gunners Emil Smith-Rowe memecah kebuntuan, menembakkan bola ke bagian belakang gawang di Old Trafford pada menit ke-13. Gol itu diselimuti kontroversi saat kiper United David De Gea terjatuh, membiarkan Smith-Rowe memasukkan bola ke gawang yang kosong. Dengan wasit Martin Atkinson awalnya tampak menganulir gol tersebut. Namun tayangan ulang menunjukkan bahwa De Gea dicederai oleh gelandang United Fred sebelum Atkinson memutuskan untuk membiarkan gol tersebut bertahan. Berbicara kepada Amazon Prime, dia berkata, Martin Atkinson harus memberikan gol di sini karena apa yang Anda lihat adalah Fred secara tidak sengaja menginjak kaki De Gea, sehingga itu bukan pelanggaran oleh pemain Arsenal. Dia tidak meniup peluit, jadi karena itu dia harus memberikan gol. Itu adalah gol kelima Smith-Rowe di Liga Inggris musim ini. Rekor yang sangat mengesankan mengingat dia masih berusia 21 tahun. Karena lulusan Akademi Hull End itu menikmati musim yang sangat konsisten untuk The Gunners. Sementara ofisial sedang berunding, Clattenburg memberikan keputusannya atas insiden tersebut, mengklaim bahwa gol tersebut sah-sah saja. Pablo Mari pertimbangkan hengkang dari Arsenal Januari nanti. Pablo Mari mengawali musim ini di tengah lini bertahan The Gunners, akan tetapi gagal tampil solid dalam kekalahan melawan Brentford dan Chelsea. Satu-satunya penampilan Pablo Mari sejak kekalahan 2-0 tersebut adalah dalam kemenangan Piala Carabao atas AFC Wimbledon pada September lalu, dan sepertinya akan sulit baginya untuk kembali menembus tim utama. Gabriel Magalhaes dan Ben White menjadi partner solid dalam lini bertahan The Gunners sejauh ini. Sementara pemain seperti Rob Holding dan Callum Chambers menawarkan opsi cadangan yang lebih mumpuni bagi Mikel Arteta. Di tempat lain, William Saliba saat ini memiliki performa yang mengesankan dengan status pinjaman di Marseille dan kemungkinan bakal kembali musim depan yang secara efektif akan semakin mengurangi peluang bermain Mari. Berbicara tahun lalu, pemain berusia 28 tahun itu mengungkapkan niatnya untuk tetap berada di Emirates Stadium. Akan tetapi situasi kini berubah drastis sejak dia bergabung secara permanen. Ini adalah kehidupan pesepak bola. Jika Anda ingin bermain sepak bola dan Anda ingin berkembang untuk mencapai klub besar, maka setiap tahun Anda harus pindah, tuturnya. Mungkin ketika Anda menemukan klub yang bagus untuk Anda, maka Anda bisa bertahan dan berkembang dengan klub itu. Saya telah menemukan diri saya di sini di Arsenal. Ini adalah pilihan yang sangat bagus untuk saya. Saya ingin tinggal di sini dan berkembang sebagai pemain dan pribadi. Saya ingin berada di sini selama bertahun-tahun mendatang. Eddie Nketiah kembali tolak perpanjangan kontrak di Arsenal. Arsenal berpeluang besar kehilangan salah satu pemain muda berbakat mereka. Eddie Nketiah, penyerang dari Akademi The Gunners, masih menolak tawaran perpanjangan kontrak yang diberikan kepadanya. Kontrak Nketiah di Emirates Stadium akan habis pada akhir musim ini. Mikel Arteta selaku manajer ingin mempertahankan Nketiah sebagai rencana jangka panjang. Pihak klub juga beberapa kali memberikan tawaran perpanjangan kontrak. Nketiah termasuk dalam salah satu pemain yang mengawali karirnya di Akademi Arsenal hingga masuk ke tingkat senior. Namun, dilansir dari The Athletic, Eddie Nketiah masih menolak tawaran perpanjangan kontrak dari Arsenal. Pemain berusia 22 tahun itu tetap menolak tawaran kontrak yang diberikan karena tidak mendapat jaminan waktu bermain. Isu ini memang menjadi faktor yang membuat Nketiah terus menolak kontrak baru. Posisi penyerang dalam skuad Arsenal saat ini diisi oleh Pierre-Emerick Aubameyang dan Alexander Lacazette. Gabriel Martinelli dan Folarin Balogun menjadi dua pemain pelapis. Balogun termasuk dalam pemain muda dari Akademi Arsenal yang mendapat kontrak jangka panjang. Kesepakatan tersebut membuat situasi kontrak Nketiah menjadi lebih rumit. Kedua pemain tersebut diwakili oleh agen yang sama dan kini dapat disebut memiliki konflik kepentingan dalam upaya untuk mendapat waktu bermain yang lebih tinggi.
Perwakilan Gabriel Barbosa menanggapi tautan transfer Arsenal dan Newcastle. Pemain berusia 25 tahun yang pernah dianggap sebagai superstar masa depan sepak bola Brasil telah membangun kembali karirnya bersama Flamengo setelah mengakhiri masa tinggal 4 tahun yang sulit di Inter Milan. Laporan mengklaim perantara sedang menjajaki kemungkinan opsi untuk Gabriel dan Arsenal, Newcastle, West Ham, dan Aston Villa semuanya telah dikaitkan dengan minat dalam beberapa pekan terakhir. Namun Junior Pedroso, salah satu anggota tim manajemen Gabriel, menepis gosip baru-baru ini. Mengklaim rumor tersebut berasal dari seorang pejabat Portugal tanpa afiliasi dengan kliennya. Hanya kami dari Importcom M dan ayah Gabriel yang dapat berbicara atas nama atlet, katanya kepada George Nicola dari Yahoo Sports. Sama sekali tidak ada apa-apa dengan Liga Premier atau liga lainnya saat ini. Pedroso bersikeras Gabriel tidak menoleh dan tetap fokus penuh pada Flamengo dengan 3 tahun tersisa di kontraknya saat ini. Dia hanya fokus bermain untuk Flamengo karena dia sangat bahagia di klub, tambahnya. Gabriel adalah salah satu pemain yang menonjol di Copa Libertadores tahun ini dan mencetak 11 gol di seluruh kampanye Flamengo. Namun turnamen berakhir dengan kekecewaan bagi Gabriel saat Flamengo dikalahkan 2-1 oleh Palmeiras di final yang mendebarkan pada hari Sabtu di Estadio Centenario di Uruguay. Itulah tadi berita seputar Arsenal yang berhasil kami rangkum. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya. Stay safe and stay healthy, you Gunners. Bye-bye.